Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa
yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Paul Newman dengan Vivilia Agatha May. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang padamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka sesuai dengan kehendak rencana-Mu, dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua, dan setiap kita yang hadir, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan berkasar di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Paul Newman dengan Vivilia Agatha May Kewati. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya bahagia ya. Sudah diperjuangkan, sudah didoakan, dan bersama dengan keluarga hari ini Anda berdua dengan iman, dengan percaya menghadap kepada Tuhan. Dan pernikahan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah mempelai berdua dan setiap kita bersama-sama sungguh-sungguh kita minta berkat Tuhan. Dan kepada mempelai berdua, Paul Newman, pada saat kau pacaran dengan Vivilia ini, apakah kamu berdoa, Tuhan, apakah Vivilia ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Vivilia, apakah engkau berdoa bahwa Paul Newman ini adalah pasangan hidupmu? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik.
harus dengan iman, dengan percaya, saya sudah berdoa. Dan Anda berdua, kita semuanya dari tidak ada satupun orang yang sempurna. Nanti ketika kalian hidup bersama-sama, kau membangun rumah tangga, dan kau menjalani hidup ini hari demi hari, nanti kamu akan mengenali pasanganmu, ternyata ada hal-hal yang tidak disukai, ada hal-hal yang mungkin jengkelin, ya, ada hal-hal yang mungkin juga nyebelin, tetapi itulah pasanganmu, tidak ada yang sempurna. Tapi harus dengan yakin dan percaya, saya sudah berdoa, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan itu yang menjadi dasar yang kuat untuk kita terus menjalani membangun rumah tangga. Sekali lagi, setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Tetapi dengan percaya Tuhan memberikan yang terbaik, lalu belajar melihat sisi yang baik, maka akan bersyukur kepada Tuhan. Pernikahan adalah sebuah hal yang penting karena itu menentukan masa depan mempelai berdua. Mulai hari ini dan seterusnya status Anda berubah, ya, mesti berubah. Mulai hari ini dan nanti ketika Anda catatan sipil, maka statusmu berubah. KTP-nya harus mulai diubah. Kalau kemarin tidak kawin, tapi nanti setelah itu harus KTP-nya kawin, ya. Dan memang saudara, maka ucapan bagi mempelai pasti ucapan selamat menempuh hidup baru. Karena memulai sesuatu kehidupan yang baru. Jadi kalau dulu masih bujangan apa-apa sendiri, ya sesuka-suka sendiri. Tapi setelah menikah punya tanggung jawab. Tidak bisa hidup sesuka-sukanya sendiri. Tetapi sudah memiliki tanggung jawab. Pernikahan adalah satu hal yang penting karena sekali lagi itu menentukan masa depan mempelai berdua, bahagia atau tidak bahagia tergantung bagaimana Anda berdua nanti membangun rumah tangga. Demikian juga masa kecil mempelai berdua, Anda bahagia atau tidak bahagia tergantung rumah tangga orang tuamu. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, harmonis, perhatian sama anak-anak, maka masa kecilnya bahagia. Tapi kalau rumah tangga orang tuanya banyak konflik, banyak ributnya, bahkan terjadi perceraian, maka anak-anak ya mereka dibesarkan di situasi yang penuh tekanan ya beda, ya jiwanya berbeda, pertumbuhan jiwanya berbeda. Yang harmonis ya jiwanya pertumbuhannya dengan baik, tapi yang penuh tekanan ya juga banyak hal yang menekan dalam hidup sejak masa kecilnya. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai bisa bangun rumah tangga dengan baik, maka ada bimbingan pranikah untuk membekali mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Kalau Paul dan Vivi yang kau sungguh-sungguh ya, waktu mengikuti bimbingan pranikah, itu jadi bekal bagi kalian berdua sepanjang kehidupan rumah tanggamu dan itu menjadi bekal. Dan demikian juga dari gereja pada saat ini juga memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, tetapi dibaca dan direnungkan. Ya, dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, sebuah Alkitab yang diberikan bukan untuk disimpan, tapi dibaca, direnungkan. Silakan duduk. Ya, semuanya saudara mesti, ya, hidup kita mesti diawali dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 saudara, dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, jadi sebelum segala sesuatu ada, dimulai dengan firman. Ya, dan firman itu adalah Allah sendiri. Maka dalam seluruh kehidupan kita, mesti kita awali terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga sebuah pernikahan. Kita mengawali pernikahan itu dengan firman Tuhan. Ketika kita mengawali dalam usaha pekerjaan dengan firman Tuhan, mengawali kita memiliki rumah baru dengan firman Tuhan, beda saudara ya. Berarti kita mengundang Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Oleh sebab itu kepada mempelai berdua juga mengawali hidup rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Silakan dibuka di Ulangan pasal 28. Ini sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ya, ayat pertama. Firman Tuhan berkata demikian, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia engkau melakukan segala yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa.
Dan segala berkat ini akan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, dari firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara ingin hidup kita itu berhasil, kalau kita ingin hidup kita itu diberkati Tuhan, jangan ini firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan saudara. Lah bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan? Kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi keberadaan Tuhan, Tuhan menyatakan hadiratnya, menyatakan keberadaannya melalui Alkitab. Dari Alkitab kita bisa melihat Allah, kita bisa mendengar suara Tuhan Allah melalui Alkitab. Jadi Tuhan juga perintahkan pada Yosua, di kitab Yosua pasal 1 dikatakan, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau mempelai berdua ingin hidup rumah tanggamu berhasil, kalau kau ingin hidupmu berhasil, kerjaanmu berhasil, jangan lupa ya, memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa dibaca firman Tuhan. Nah, Alkitab yang diberikan dari gereja bukan disimpan ya, tapi dibaca bersama-sama suami istri. Ya, mengambil sebuah keputusan setiap hari baca Alkitab. Tidak harus baca itu ya harus 3 pasal atau berapa. Cukup ya 1 pasal, kalau itu terlalu berat ya cukup 1 perikop, 1 kisah saudara sekalian. Baca saudara. Pada waktu kita bacanya harus dengan bersuara. Dan kalau kita renungkan, sudah pada waktu kita baca, kita lepaskan kuasa kebenaran firman Tuhan. Kalau kita renungkan, maka firman Tuhan itu akan menjadi mata air yang akan memberi kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita, hidup kita seperti janji Tuhan. Maka hidupnya berhasil dan beruntung. Kalau Anda berdua ingin hidup berhasil dan beruntung, jangan lupa baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, taati firman Tuhan, pasti saudara ya. Pasti hidupmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ini bukan semoga. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga, kalau sampai tidak bahagia, bahkan sampai tercerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya itu harmonis dan diberkati Tuhan. Sudah pasti saudara. Alkitab itu sudah di dalam Tuhan ini tidak ada yang semoga setengah-setengah. Kalau ya, tidak saudara. Kalau kita ya taat, pasti kita menerima anugerah Tuhan. Kalau tidak ya sudah, kita tidak menerima perlindungan kasih Tuhan. Anda berdua pilih yang mana? Ini pilihan saudara ya. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh ingin hidupmu, masa depanmu diberkati Tuhan dan bahagia. Jangan lupa baca firman Tuhan. Tetap beribadah ya. Tetap datang pada Tuhan. Kalau punya waktu bisa ikut kelompok sel, ikut kelompok sel. Itu membangun iman. Dan mereka yang sungguh-sungguh ya, benar-benar loh dalam arti sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak diberkati, tidak ada hidup rumah tangganya tidak bahagia saudara. Tapi kalau sungguh-sungguh pasti Tuhan menyertai. Anda berdua ingin? Nah, apa yang Tuhan perintahkan ya? Bagaimana supaya kita bisa mengalami berkat anugerah Tuhan saudara? Tuhan memberikan perintah, silakan dibuka di pita yang hitam. Pita hitam ya. Matius pasal 22 ayat 37 ya. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar agama. Kalau sekarang ya seperti pendeta, pastor, romo, ulama, imam ya, mereka yang belajar tentang Allah, tentang agama. Nah, suatu saat mereka sengaja bertanya pada Tuhan ya, pada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Tuhan memberikan 10 hukum Taurat melalui Musa. Ada 10 hukum Taurat. Ya. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina dan seterusnya. Ada 10. Mana yang paling penting? Kalau mereka menjawab, kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Semua sama pentingnya dan Tuhan menghendaki kita semua melakukan dengan benar. Tapi tidak ada satu hukum pun kita tidak bisa dengan sempurna. Apalagi 10 hukum Taurat saudara. Saudara, karena kasih Tuhan, semua manusia jatuh dalam dosa.
Tapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, tidak ada satupun saudara bisa melakukan hukum Tuhan, satu saja tidak bisa. Saudara boleh pilih. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Saudara, tidak bisa. Apalagi Tuhan menghendaki 10 hukum Taurat ini kita dilakukan dengan sempurna. Tidak ada. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Upah dosa itu kematian, masuk neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Tidak salah kebetulan juga mempelai berdua di bulan Desember, bulan di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Natal. Ya di bulan Desember maka kota-kota, ya tempat keramaian, baik mall, baik rumah makan, resto, hotel, semua ya, hiasan Natal, saudara. Itu apa? Mengingat kasih Tuhan. Allah sendiri firman-Nya rela menjadi sama dengan manusia karena Dia cinta saya dan saudara. Dia datang untuk kita. Dia datang berkorban. Dia datang menebus dosa kita. Dia bayar dosa kita dengan darah dan nyawanya. Saudara, sehingga pada saat mempelai berdua bertobat ya, Paul Newman dan Vivilia ya, Agatha, ketika engkau sungguh-sungguh bertobat, kamu dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus, sehingga engkau berharga di mata Tuhan. Kalau engkau nyadari aku berharga di mata Tuhan, pasanganku berharga di mata Tuhan, pernikahanku juga milik Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan keturunan juga menjadi milik Tuhan. Nomor 1, saudara, ya kita harus cari Tuhan. Maka ketika ditanyai orang Farisi, jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan begitu banyak ada hukum-hukum, tapi kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah benar-benar kita takut akan Tuhan? Tidak setiap orang yang pergi ke rumah ibadah itu orang yang takut akan Tuhan. Tidak semua orang ya. Tidak orang yang memakai aksesoris agamawi itu orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Berapa banyak saudara ya, selingkuh tetap jalan, tetap ibadah, tetap pakai aksesoris agamawi, tapi selingkuh. Tapi masih nipu sana, nipu sini, masih korupsi, masih berbuat jahat, masih pikiran jahat, saudara. Masih ibadah, masih pakai aksesoris agamawi, tapi sebenarnya mereka tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang itu sadar Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan itu ada di mana saja. Apa saja yang kita perbuat Tuhan tahu, bahkan apa yang ada pikiran kita Tuhan tahu. Jadi kalau ada orang tetap hidup dalam dosa, berarti dia tidak takut akan Tuhan, saudara. Dan orang yang tidak takut akan Tuhan adalah tempatnya di neraka. Tidak usah apa-apa, sudah pasti neraka, saudara. Tapi orang yang sungguh hati, nomor 1 cari Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga mempelai berdua, mengawali segala sesuatu cari Tuhan terlebih dahulu. Maka ada pelajaran ya, mesbah bagi Tuhan, nah, mesbah keluarga. Ketika engkau praktekkan, itu mendatangkan berkat. Ya. Nah, nomor 1 Tuhan, ya, pasti kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau Paul Newman, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan jadi suami yang setia. Dan kau kalau kerja, engkau jadi orang yang jujur. Kuncinya takut akan Tuhan. Percaya Tuhan, saudara. Mengasihi Tuhan. Kalau Vivilia, ya betul ya, Vivilia. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang setia. Kau akan jadi istri yang mendukung suamimu. Kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kalau engkau kerja, engkau juga akan berusaha menjadi orang yang jujur, saudara. Kuncinya nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Sudah itu nomor 1. Kalau hubungan dengan Tuhan tidak beres, hidupnya juga tidak beres, saudara. Ya, itu aja. Jadi kalau dia sungguh-sungguh hubungan dengan Tuhan itu baik,
pasti hidupnya juga lenceng lurus saudara. Tapi kalau tidak ya sudah semau-maunya. Tapi kalau dia percaya sungguh-sungguh jalan Tuhan. Sekali lagi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sudah menebus dosa saya dan saudara. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita ingin bahagia, kita mengasihi sama kita. Siapa sesama kita, Paul? Siapa samamu? Nah, orang yang berada di sekitarmu. Jadi kalau orang lain kayak saya bukan manusia. Semua ya. Semua Tuhan berkata, kasihlah sesamamu, yaitu sesamamu ya semua manusia. Termasuk yang membuli kamu, yang menfitnah kamu, yang menghina kamu, yang tidak menghargai kamu, yang merugikan, yang mencelakai kamu. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Orang Kristen tidak boleh punya dendam. Harus mengampuni. Dan Tuhan berkata, doakan musuhmu. Doakan orang yang berbuat jahat kepadamu. Doakan mereka yang menipu kamu, yang merugikan kamu, yang mencelakai kamu. Doakan. Ampuni mereka. Karena Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Jadi orang Kristen itu tidak boleh punya kebencian. Orang membenci itu sama dengan membunuh saudara ya. Jadi buang semua kepahitan dalam hidup ini. Bisa anak itu ya bisa mempelai berdua kecewa dengan orang tua, dengan saudaranya, dengan siapapun. Tapi satu hal, tetap mengampuni, tetap mengasihi. Itu yang membuat bahagia. Yang terutama siapa? Ya orang-orang dekat kita sendiri. Nomor satu mestinya pasangan kita, saudara. Karena pasangan ya suami istri itu Tuhan berkata, suami istri itu sudah seperti kepala dan tubuh menjadi satu. Orang tua dengan anak tidak jadi satu. Memang tidak ada bekas anak, tidak ada bekas bapak, saudara. Tapi hubungan tererat adalah suami istri. Karena Tuhan berkata mereka menjadi satu, nanti mereka akan menurunkan anak. Mereka berdua, saudara. Jadi yang tererat hubungannya adalah suami istri. Kalau mempelai berdua, begitu kau menikah, kau meninggalkan orang tuamu. Kau tidak lagi di bawah otoritas orang tuamu. Dan orang tua yang anaknya sudah menikah juga tidak boleh terus menguasai anak-anaknya. Dianggap masih anak, enggak. Dia sudah dewasa, dia sudah punya rumah tangga sendiri. Kalau masih ikut-ikut, itulah sumber mertua dengan menantu bertengkar, ya orangnya sendiri saudara. Kalau sudah menikah ya sudah berjalan sendiri masing-masing. Kalau digambarkan untuk gambar sederhananya, orang tuanya Paul dan orang tuanya Vivilia, masing-masing sudah punya mobil sendiri. Berapa tahun yang lalu, oh ya Bapak Ibu bisa berdiri sebentar, ini suami istri. Betul, orang tuanya Paul, saling berhadapan dulu. Nah, berapa tahun menikah? 29 tahun. Ya, dulu dijodohkan apa dapat sendiri? Oh, dapat sendiri. Ya. Dapat sendiri. Masih ingat ketemu pertama di mana? Oh, lupa. Ibu masih ingat? Dulu di Jakarta. Oh, ketemunya di Jakarta. Bapak orang mana? Medan. Ibu orang mana? Maksudnya orang Solo. Wah, orang Solo ketemu orang Medan. Ya, ketemunya di Jakarta. Itulah Tuhan saudara ya. Jadi Tuhan bisa melakukan dari Solo terus ke Jakarta, ketemulah dengan orang Medan dan Tuhan yang menaruh benih cinta. Akhirnya hidup bersama-sama sudah 29 tahun hidup bersama-sama. Iya. Saya mau tanya sama Paul jujur ya. Bapak ibumu itu banyak ribut apa rukun? Tidak usah dijawab. Dia paling tahu. Besok anakmu juga gitu. Paling tahu. Suami istri bisa di luar pura-pura mesra. Tapi anak tahu apa yang ada di dalam rumah tangganya. Bagaimana bapak dan ibunya. Tidak bisa ditipu. Nah, pasti akan jadi teladan. Ya. Pak, sudah 29 tahun. Ucapkan terima kasih sama istri. Oh. Terima kasih. Cukup gitu aja. Iya. Ya Bu, terima kasih. Udah gak usah.
terima kasih suamiku sudah menemani selama ini. Galak mana Bu? Galakan banget. Galak siapa? Galak bapak. Galak bapak. Oh gitu. Betul, galak bapak. Oh iya. Tapi sekarang Pak, silakan dicium istrinya. Iya. Anak senang, silakan duduk. Anak senang lihat suami, orang tuanya itu bahagia, rukun. Itulah rencana Tuhan, suami istri supaya hidup rukun bersatu. Anak-anak akan senang melihat orang tuanya rukun. Lalu cucunya juga suka lihat opa omanya. Suka lihat kakek neneknya rukun saudara. Dan terlebih adalah Tuhan sendiri. Tuhan benci perceraian. Perceraian itu merusak saudara sekalian. Tadinya hari ini mereka besanan, dua keluarga dipersatukan. Tapi perceraian membuat jadi bekas besan. Bekas mantu, bekas mertua, bekas ipar, bekas bojo, menjadi bekas. Jangan saudara, apa yang Tuhan berikan, jangan sampai menjadi bekas. Itu ada pemberian Tuhan yang terbaik. Mesti dibangun. Masih sisa berapa tahun? Bangun lebih indah. Menjadi sebuah kisah pernikahan yang dipersembahkan pada Tuhan. Ada berdua memulai hari ini, yaitu tanggal berapa ini? 17 bulan 12 25. Inilah awal lebaran ada baru. Akte pemberkatan, nanti disertai akte catatan sipil. Lalu Tuhan memberikan hidup bersama-sama, mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Bapak, ibu bapakmu sudah 29 tahun, ya. Sudah menjalani 29 tahun, kalau dikalikan 365 hari, itu sudah 11 ribuan tebalnya. Ya, ceritanya seperti apa? Ada yang pernikahan ceritanya buruk, isinya pertengkaran, perselisihan. Waduh saudara ya, kacau balau. Tapi ada ceritanya yang indah. Sudah kisahnya indah. Itu siapa yang bangun? Siapa yang membuat kisah? Ya mempelai berdua yang menikah saudara. Nah kan nomor satu adalah kita harus minta Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka rumah tangga itu menjadi indah. Satu kisah yang indah yang dipersembahkan pada Tuhan. Itu Tuhan yang merencanakan. Dan di mempelai berdua, ada berdua ingin bahagia, mesti ya bangun. Harus mencintai pasanganmu. Nah benar enggak kamu cinta enggak Paul? Kamu cinta sama Vivilia? Cintamu seberapa besar? Saya tanya, Vivilia, kamu cinta sama Paul? Cinta? Ya, kalau kamu sudah jadi istri, apa sih yang kamu lakukan untuk Paul, suamimu? Itu bukti cinta. Jadi istri, kalau cinta suami, apa yang akan kau? Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Memang dulu kurang baik. Bayangkan kamu jadi istri, ya, kamu sudah jadi istri. Lalu apa sih yang kamu lakukan untuk Paul? Oh ya tak jalui duit no Pak, ya kan bojoku, di duitku, di duitmu, Pak gitu. Lah ya terus apa? Mengasihi. Kasih terus apa lagi? Menyayangi, mengasihi. Mengasihi, menyayangi, terus apa lagi? Menyayangi suami ya. Iya. Ya. Sekarang kamu bayangkan gini ya, kamu jadi istri untuk Paul Newman ini. Kira-kira Paul Newman ini bahagia apa enggak? Bahagia. Nah, kamu harus gitu. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Nah, kalau kamu Vivilia, kalau engkau berpikir, aku mau suamiku bahagia, maka yang kamu pikirkan, yang kamu perjuangkan, supaya suamiku bahagia. Oh, nek suamiku tak terus, tak peres, tak jalui duit, tak paksa terus. Wah, dik stres. Nah, itu bukan berbuat bahagia. Ya. Tapi ketika engkau jadi istri yang bijaksana, bagaimana hasil suami akan aku kelola dengan baik. Nah, Paul, kamu bahagia? Vivilia janji mau melayani kamu. Bahagia. Lalu apa yang kamu lakukan untuk Vivilia? Akan menjaga dan melindungi.
jaga melindungi, memangnya mau lari dia. Tanggung jawab seorang suami yang paling penting apa? Mengasihi. Kasih. Bukti kasihmu apa? Ya setiap apa yang menjadi kebutuhan dia, saya wajib memenuhi itu. Artinya berarti memenuhi Kebutuhan dia. Memberi nafkah. Iya, memberi nafkah. Kamu sudah kerja, kan dapat hasil. Lah berapa yang kamu berikan pada istrimu? Semua apa sebagian? Sebagian apa semua? Semua. Oh, tenang. Bibi ya, semua dikasihkan kamu. Seneng enggak kamu? Nah, salah satu pemicu masalah adalah keuangan. Ya. Kalian berdua kalau ingin hidupmu dalam berkat Tuhan dikelola bersama-sama. Ya. Dikelola bersama-sama mesti dicatat. Ya. Ada berdua mulai catat. Pengeluaran apa saja, termasuk parkir aja ya dicatat semuanya. Nanti kamu bisa tahu. Selama 6 bulan kamu catat dengan teliti. Nanti tiap bulan berapa habisnya, kurang lebih 6 bulan kalau hampir sama ya sudah. Kamu sudah tahu pengeluaranmu seberapa. Dan dari pengeluaran itu bisa tahu, oh mana yang boros. Yang boros harus dihindari. Dan yang penting harus bisa menyimpan. Ya. Orang yang berhasil dalam keuangan itu adalah orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik, yang bisa menabung. Kalau kita perhatikan mereka yang sukses-sukses awalnya dari tidak punya apa-apa, tapi bisa sukses karena mengelola keuangan dengan benar dan kemudian bisa nabung sehingga bisa memiliki segala sesuatu. Sudah punya rumah belum? Sudah. Sudah punya mobil? Belum. Pengen punya mobil? Nah, nanti kalian berdua, yuk kita sudah punya mobil, punya rumah. Sekarang ingin punya mobil. Nah, nabung bersama-sama. Nanti pada akhirnya dapat saudara. Dan kalau belum punya rumah, nomor 1 punya rumah dulu. Nah, karena begitu, dan firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta itu disatukan, hatinya menjadi satu. Ya, ketika engkau bangun dengan benar, pasti diberkati. Ya, prinsip yang berikutnya, buka di pita yang merah. Nah ini Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga memberikan petunjuk. Kalau kita membangunnya sesuai firman Tuhan, pasti rumah tangga kita akan menjadi kokoh dan bahagia. Hukum yang pertama, prinsip yang pertama, hei istri tunduk pada suamimu. Jadi bagi istri-istri yang sudah menikah, bagi wanita yang sudah menikah, nomor 1 tunduk pada suamimu. Ya, harus tunduk, belajar tunduk. Kalau tunduk menghargai suami, kagum dengan suaminya, dia bahagia. Dan dia bisa menikmati hidup rumah tangganya, dan dia bisa mesra dengan suaminya, dia bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi kalau sudah tidak menghargai, tidak kagum dengan suaminya, dia tidak bisa melayani dengan baik dan kecewa. Dan itu membuat susah sendiri. Ya, jadi kalau istri tidak bangga dengan suami, tidak menghargai suaminya, goblok, susah dewe saudara, susah. Ya dia menikah dengan orang yang tidak disenangi, tidak dibanggakan. Tersiksa, mesti harus bangga, itu bahagia. Itu perintah firman Tuhan. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Suami diperintahkan untuk mengasihi, memang dia jadi kepala, tapi bukan ngatur, bukan ya memerintah, tapi mengasihi. Kalau suami mengasihi, dia jadi suami yang mengayomi seisi rumah, dia membuat seisi rumah bahagia, dia bahagia. Jadi kalau Paul Newman kamu ingin bahagia, mesti harus mengasihi keluargamu, istri dan anakmu. Baru engkau bisa bahagia. Jangan jadi suami yang otoriter, yang keras. Ya, apalagi KDRT. Kelihatan seisi rumah, kelihatan tenang tapi takut. Sudah, itu tidak bahagia. Jiwanya tertekan. Tapi seorang suami harus menciptakan suasana yang bahagia. Suasana yang nyaman, tentram, ya, menjadi pengayom bagi keluarga. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, punya tanggung jawab. Didik anakmu di dalam kasih Tuhan. Dalam disiplin dan kasih. Sehingga anak bertumbuh menjadi anak ilahi. Anak-anak yang memuliakan nama Tuhan.
Kalau engkau tegakkan 4 prinsip ini, pasti rumah tanggamu jadi kokoh dan diberkati Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Kemudian berhadapan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Ya, terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan, dan pernikahan ada panggilan yang indah untuk kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun di dalam Tuhan. Sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Paul Newman dengan Vivilia Agatha Mei Kewati, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Ya, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai ya untuk menyatakan ikrar janji ya dengan kesadaran Tuhan sedia akan menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan kepada Paul Newman. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Paul Newman menyatakan tulus ikhlas bahwa Vivilia Agatha Megawati yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi kasih setia. Saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian janji saya. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Vivilia Agatha Mei Kewati, silakan. Di hadapan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Vivilia Agatha Mei Kewati, menyatakan dengan tulus, ikhlas, bahwa Paul Newman yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia. Kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu selagi istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada Paul Newman, kenakan cincin tan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Vivilia dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Vivilia, kenakan cincin tan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Paul Newman dengan cinta kasih yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah menyatakan ikrar janji dan tukar. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satukan hati.
ku serahkan hidupnya pada Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-mu bagi dua insan yang kau kasih, Paul Newman dengan Vivilia Agatha Nyukewati, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, segala kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan pernikahan Paul Newman dengan Vivilia Agatha Nyukewati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Paul Newman, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Vivilia, jadikan istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang jadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapa Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali, sama-sama kembali. Silakan. Demikian Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan, ya saling berhadapan. Silakan Vivilia pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Ya, tangan dua pundaknya. Dan Paul Newman pegang pinggang istrimu. Paul Newman, Vivilia yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Vivilia, Paul Newman yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya silakan Paul untuk memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, silakan. Ya, dicium kening pipi kiri kanannya. Sudah, gantian Vivilia yang cium suami, kening pipi kiri kanannya. Pipinya. Iya, bagaimana kalian senang? Kalau senang ciuman lagi tidak apa-apa, ya. Semua yang menyenangkan dilakukan, yang bikin sakit hati jangan dilakukan. Ya, dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya.
Ya, bisa ditaruh dulu. Silakan datang pada orang tua, ucapkan terima kasih. Paul bersama Vivilia, datang pada orang tuamu, ucapkan terima kasih. Ya. Silakan Paul di hadapan Bapak, ucapkan terima kasih sama orang tua. Kalau engkau sampai hari ini semua karena pengorbanan orang tuamu, silakan. Wah, Ma, terima kasih sudah membimbing, mendidik aku sampai sekarang ini. Dan sekarang aku minta doa restunya untuk memulai kehidupan baru dari hari ini untuk ke depan, untuk selamanya. Iya. Papa atau Mama yang mau ngasih nasihat silakan. Ya silakan mempelai langsung sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam. Ya silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Silakan orang tua dicium. Namaku di hatimu. Ya silakan Paul kepada Mama. Aku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Ya silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, Pada orang tuanya Vivilia. perjalananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Silahkan Vivilia ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu, silakan. Ibu, terima kasih selama 27 tahun ini sudah membesarkan aku dan merawat aku dengan segala kerja keras. Ibu, aku minta doa restunya. Semoga pernikahan aku bisa bahagia dan sampai selama-lamanya. Silakan, Ibu mau ngasih nasihat enggak? Ya, silakan. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Air mata yang kau tabur di tuai bahagia.
surga. Shalom, selamat siang. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam acara pemberkatan pernikahan kami. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Pak Aditya dan petugas dari Gereja Allah, Keluarga Allah atas sebuah persiapan yang telah dilakukan sehingga pemberkatan ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Tidak kurang suatu apapun. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua hadirin yang dapat meluangkan waktu untuk menyaksikan pemberkatan kami, dan kami juga meminta doa restu untuk menjalani kehidupan kami ke depannya hingga maut yang memisahkan kami. Sekian dari saya. Shalom dan selamat siang. Kami persilahkan untuk kedua mempelai memberikan persembahan suluk. Silakan mempelai kembali duduk dengan posisi berpindah. Ya. Kepada mempelai berdua, Paul Newman dengan Vivilia Agatha Meikawati, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Demikian juga kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Paul Newman dengan Vivilia Agatha Meikawati. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan pimpin perjalanan mereka hari demi hari dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala usaha pekerjaan, keuangannya, dan juga berkati masa depan mereka. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kalau kami berpisah, Tuhan sendiri akan menyertai kami sampai ke tempat kami masing-masing, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan bersama orang tua, kemudian menghadap para hadirin. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
jauh